Yesus Kristus. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pagi ini.
Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Semangat memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Setiamu Tuhan.
Namun tanganmu selalu
Kau Allahku yang setia, sungguh luar biasa kesetiaan-Mu Tuhan. Kau selalu menunggu kami, Kau selalu menantikan kami untuk benar-benar kami anak-anak-Mu mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Engkau secara khusus ya Tuhan. Kami bersyukur Allah yang demikian luar biasa kesabaran dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terus tak jemu-jemu menanti kami, walaupun kami sering mengacuhkan Engkau, sering tidak menganggap akan pengorbanan-Mu, sering tidak menganggap akan Engkau sebagai Allah kami yang mengampuni dosa kami. Tetapi Engkau selalu menanti kami agar kami benar-benar mengenal Engkau secara pribadi, sehingga dalam kelanjutan hidup Kristiani kami benar-benar kami bisa mewujudkan atau menyatakan hidup-Mu melalui kami ya Tuhan kepada dunia yang membutuhkan kasih dan terang yang dari Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur sekali lagi untuk itu, dan sebentar hamba-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan ingin menyampaikan isi hati-Mu mengenai pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Mohon Engkau celitkan telinga dan mata rohani kami semua, istimewa yang mereka rindu mengenal Engkau secara pribadi, tetapi sampai saat ini mereka belum mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang siap dengan membuka hati ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Katakan amin ya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini khususnya saudaraku bagi mereka yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Ya, pagi hari ini buka hati. Saya nggak perlu tanya siapa, Anda yang akan tahu apakah benar-benar sudah mengenal secara pribadi atau belum. Ya, silakan Anda mengakui kalau belum, dan apakah rindu. Nah, kalau nggak rindu juga susah saudara. Tapi kalau mengakui di hadapan Tuhan dan rindu, benar saya ingin kenal Tuhan ya. Sebab tanpa pengenalan Tuhan secara pribadi, ini firman bundet terus saudara ya, maksudnya pujang. Memang sepertinya sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi kenyataannya ya munculnya ego lagi, munculnya keakuan lagi, munculnya keduniawian lagi, saudara, jatuh lagi. Ya, secara etika mungkin bagus, saudara, ya berangkat bergereja, baca firman, doa pagi, silakan itu baik, nggak salah. Tetapi tanpa pengenalan pribadi dengan Tuhan, itu semua nantinya jadi apa ya? Jadi bolak-balik di situ terus, nggak pernah mengalami suatu peningkatan kedewasaan dalam Tuhan. Ya. Jadi perhatikan dengan baik saudara, melalui pujian tadi, Allahku yang setia saudara. Dia setia, benar setia. Nungguin saudara, ada yang sudah 10, 20 tahun, 30, 40 tahun. Ternyata belum mengenal. Sudah lahir baru saudara, tetapi belum mengalami hidup baru. Nah, untuk mengalami hidup baru, itu harus mengenal. Dalam pengertian mengenal ini, ada hubungan yang erat dan benar-benar kita menyerahkan hidup kita untuk menjalin hubungan itu dengan Tuhan kita. Itu yang namanya mengenal, bukan kemauan sendiri saudara ya, karena dulu pun saya ngalami, dikira sudah bahasa roh, sudah baca sungguh-sungguh firman, sudah doa pagi, doa siang, doa makan, doa malam, dan dikiranya sudah mengenal. Tetapi kenyataannya belum saudara. Ya, saya mengenal itu sungguh-sungguh itu belum lama. Nah, nanti kalau saudara mengenal akan ada tandanya. Ya, seperti lahir baru itu ada satu sukacita, oknum atau pribadi lain di dalam sini. Kalau lahir baru, ya, itu bukan pribadiku, ada pribadi lain, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam aku. Kalau lahir baru itu begitu, aku dosanya sudah diampuni. Nah, kalau mengenal Tuhan, yaitu awal dari menjalani hidup baru, itu pun akan merasakan ya,
akan merasakan ada suatu pribadi lain, bukan saya, yang menanggapi masalah keduniawian ini. Ya, omong-omongan nyengit, menghina, mengejek, menyakitkan, macam-macam. Ya, itu ada pribadi lain yang menanggapi, bukan saya yang menanggapi. Ya, nah itu yang mulai tanda-tanda kita ini menjalani kehidupan baru. Ya, itu semua selaras dengan Alkitab, ya, tapi beda sekali. Kalau yang belum mengenal dalam arti pribadi, belum menjalani hidup baru, dia baca firman, praktekkan. Baca firman, berusaha dipraktekkan. Nah ini selalu lari-lari terus. Yang cocok yang dipraktekkan. Tetapi, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, dalam pengertian menjalani hidup baru itu, kita ini Tuhannya dulu yang nangkap. Ya, jadi ada masalah, bukan pribadi saya yang menanggapi, tapi Tuhan yang ada di dalam sini. Ya. Ada suatu serangan, ada pribadi lain yaitu Roh Kudus yang menanggapi itu. Maka seketika itu gak sakit hati, ya, tetapi langsung seperti menghantam suatu kelembutan di sini, masalah hal-hal yang menyakitkan itu. Ya, nah itulah tanda-tanda sudah menjalani hidup baru. Ya. Nah, saudaraku, kalau enggak kita akan selalu kalah, enggak mungkin menang. Karena kita memang sudah mewarisi dosa Adam yang muncul manusia lama terus. Nggak terima, ingin dipuji, ya, bersandar sama materi, kesugihan, ya, karyanya yang hebat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buka firman Tuhan, ya, supaya lebih jelas. 2 Petrus 1 ayat 3. Ya, ini kelanjutan daripada firman Tuhan minggu yang lalu, ya, sambil membuka hati sekali lagi, ya, khususnya bagi yang belum mantap untuk belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ayo baca 2, 3. Ya, jelas sekali ya untuk minggu kemarin, ya, adalah tentang karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, ya, untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, dengan kata lain, untuk hidup saleh, yaitu hidup di mana bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang tadi itu saat ada orang menghina, saat ada menyakiti, yang muncul adalah Kristus. Itulah hidup yang saleh, hidup yang mengungkapkan, ya, karakter Kristus, pribadi Kristus yang sudah ada di dalam kita. Sebetulnya inti dari hidup saleh begitu, bukan kekuatan sendiri, saudara. Kalau aku mengizinkan kebaikan itu, yaitu Yesus Kristus Allah sendiri, terwujudkan atau ternyatakan lewat kita. Itu yang namanya hidup saleh. Otomatis menjadi benar hidupnya. Ya, jadi ini beda sekali kan kalau kita sudah menerima, disebutkan kuasa ilahinya sudah sudah diterima, ya, telah menganugerahkan, berarti kita sudah terima. Kalau sudah lahir baru, ya, ini sudah terima. Tinggal sekarang kita mengizinkan apa yang ada di dalam kita, yaitu pribadi Roh Kudus yang baik itu, Tuhan Yesus, terimpartasikan, terwujudkan. Itu namanya hidup saleh. Kita sudah diberi modal. Ada amin? Percaya ya ini harus percaya dulu, kalau enggak jadi-jadi ini, saudara. Ya, ini harus percaya sudah punya model karena ada Roh Kudus. Roh Kudus ini memberi kuasa untuk kita menjalani hidup yang saleh. Sekarang sebelum ini jangan ditutup dulu, kita buka Filipi 1 ayat 6. Ya, Filipi 1 ayat 6. Nanti akan kembali lagi ke 2 Petrus 1 ayat 3. Sekarang Filipi 1 ayat 6.
Ya, ini baca dengan baik-baik, saudara. Ya, ini surat Filipi ini kepada orang yang sudah percaya, dalam arti sudah lahir baru, saudara. Nah, yuk baca. 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Nah, ada terjemahan lain begini, perhatikan ini supaya lebih gampang ya dicerna. Akan hal ini ya aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia ya, yaitu Yesus ini yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu. Nah, ini diantara ini di dalam ini maksudnya lahir baru, saudara. Ya, jadi yakin bahwa Ia yang telah menjadikan aku lahir baru akan meneruskannya sampai pada akhirnya, ya, akan menyempurnakan, melanjutkan. Setelah lahir kan harus bertumbuh. Amin dah. Jadi jangan lahir-lahir amin, saya sudah lahir. Susah sekali kalau orang tua melihat bayinya tetap umur 70 tahun sama dengan bayi terus begitu. Aduh, 17 tahun masih minta ya seperti bayi 7 hari, 8 hari, saudara. Ini ya akan, jadi belum ini, saudara, meneruskannya atau mendewasakannya, menyempurnakannya ya sampai pada hari Kristus Yesus. Jadi kita ini dilahirkan baru, tujuan Tuhan supaya kita bertumbuh. Seperti orang tua lah, kita kan orang tua sebagian. Menghendaki sekali, ya seperti cucu saya semakin hari bertumbuh, seneng. Sekarang sudah bisa manggil papa mama, senangnya luar biasa, saudara. Ya kan mulai bertumbuh sama ini. Ya, jadi yakin dulu bahwa aku lahir baru benar. Tapi kedua, aku juga harus bertumbuh. Ya, jadi selanjutnya. Ya, jadi ini yakin dulu, ini sudah jelas. Kembali ke 2 Petrus 1 ayat 3. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Nah, ini saudaraku, ya. Pertumbuhan itu tidak otomatis, saudara. Kalau pertumbuhan secara fisik, ya harus diberi makan gitulah. Kalau masih kecil ya susu, gitu, kira-kira begitu. Tetapi pertumbuhan rohani ini syaratnya mengenal Kristus yang hidup. Ya, bukan sekedar bacaan firman, utamakan dulu pengenalan akan Kristus yang hidup, yang telah bangkit dari kematian. Setelah nanti mengenal, baru kita akan dibukakan segala sesuatu yang tertulis di Alkitab. Ya, menjadi baca Alkitab ini bukan suatu tugas, bukan rutinitas, bukan keharusan, bukan takut berkatnya ditarik, bukan takut ingin menambah berkat, bukan. Tapi suatu kewajaran, ya, ingin membaca surat cinta dari Sang Kekasih kita. Nah, ini baru namanya orang Kristen yang sukacita senantiasa dan bersyukur terus, saudara. Ya, segala sesuatu dijalankannya dengan kewajaran. Jadi kunci untuk bisa ini tadi benar-benar sudah amin menerima dan benar-benar bisa kuasa ilahinya terwujudkan adalah kita syaratnya ya mengenal pribadi Tuhan sendiri. Ya, ini jelas ditulis di sini. Ini surat Petrus dan 1 Yohanes, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Timotius, 2 Timotius, 1 2 3 Yohanes, ini yang di belakang-belakang ini ditulis pada zaman akhir. Artinya sudah agak lama Yesus yang bangkit,
Ya, ini tahun kira-kira 96 Masehi sampai tahun 99 Masehi. Padahal kekristenan kita sudah menjadi anak Allah dan sudah masuk pintu surga itu. Selanjutnya kita harus mengizinkan Kristus yang ada di dalam kita untuk terwujudkan. Nah, ini posisi menulis ini waktu itu sedang dalam degradasi, menurunnya ya, mutu ya, daripada iman Kristen. Nah, ditulis kamu nggak boleh begitu, harus tetap mengenal Tuhan secara pribadi. Baru bisa kamu mewujudkan apa yang sudah diwariskan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus itu dengan segala apa yang telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Tanpa pengenalan pribadi, dalam arti pengenalan ini bukan sekali tok saudara, tetapi setiap saat. Memang memulainya dari sekali dulu. Pertama adalah seperti orang kenalan. Oh ya, aku mengenal dia. Nah, saudara mungkin bingung, saya sungguh-sungguh kepengin sebetulnya, tapi kok nggak bisa-bisa. Nah, ternyata dalam firman Tuhan ada langkah-langkah yang diperlukan untuk mengenal Tuhan. Ya, kita buka sekarang Yohanes 20 ayat 24. Ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Ini bagi yang rindu tapi belum mengenal, ya, dan tapi sungguh-sungguh ingin mengenal, ini sekarang. Dan saya ngalami ini, saudara. Ya, saya ngalami firman ini secara pribadi. Teman saya juga ngalami, ada 2-3 orang. Ya. Yuk, baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini Yesus yang telah bangkit ya, Yesus yang hidup ini telah bangkit dari kubur. Ini Thomas nggak ada waktu itu, nggak kumpul bersama. Ya, lanjutkan. Maka kata murid-murid yang lain itu padanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, teruskan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Dan ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, ini berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tetapi kalau kita kayak Thomas, ya susah untuk percaya. Seperti saya dulu sulit sekali, jujur saja sulit sekali. Karena dari kecil
dididiknya model lain, saudara, model pakai otak terus ya, yang penting maju, pinter ya. Nah ini susah, maka saya waktu itu berdoa ya, betul, kalau memang Engkau Tuhan, Engkau akan bisa membuktikan dirimu ya, bahwa Engkau hidup ya. Bagi kita ini yang baleng, otak apa bukan baleng, keras hati, keras kepala ya, Tuhan ternyata memberi ya, memberi apa namanya, supaya dikenal, karena dia sungguh-sungguh ingin dikenal ya, dia sungguh-sungguh ingin. Makanya kalau dia melihat orang yang sebetulnya rindu ya, ini harus rindu dulu loh saudara ya, rindu tapi nggak ketemu-ketemu lah, ini buktikan Tuhan, aku sebetulnya rindu ya, rindu sekali, tetapi nggak bisa-bisa. Nah pasti Tuhan akan jawab, tapi ingat waktunya waktu Tuhan ya, tidak bisa nanti sekarang ngomong langsung bicara ya, bisa begitu, tapi semua itu waktu Tuhan. Taunya dari mana? Di ayat 26 ya, ya. 26. Nah, ini disebutkan 8 hari kemudian ya, baru Yesus muncul lagi dan berbicara kepada si Thomas. Jadi walaupun kita sungguh-sungguh rindu ya, tetapi kita nggak bisa memaksa dia, karena dia berdaulat, maha kuasa. Ya nggak bisa ya, berapa hari, berapa malam, berapa bulan nggak tahu. Tapi percayalah, saat tertentu pasti ya, dijamin Tuhan datang menunjukkan dirinya. Ya, cocoklah ini perut saya, tangan saya. Ya. Jadi jelas Tuhan merindu. Ya. Cuma waktunya, ya waktu Tuhan. Ya. Dan kalau sudah ketemu itu, kita akan benar-benar bisa dimulainya hidup baru di situ. Ya. Karena selalu bersandar kepada Kristus yang ada di dalam kita. Ya. Bukan bersandar pada Kristus yang di luar kita. Ya, tadi kan kuasa ilahinya yaitu Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kalau sudah kita mengenal pribadi Tuhan secara khusus itu kita mengenalnya pribadinya Dia yang ada di dalam kita. Walaupun Dia sekarang ada di surga, Dia juga ada di dalam kita. Ya, Dia juga ada di mana-mana, maha hadir. Ya. Jadi jangan saudara menganggap oh itu pendeta, hamba Tuhan atau senior itu diberi kelebihan ya. Kalau saya nggak bisa, nah, bukan begitu saudara. Kalau saudara rindu pasti diberi ya kesempatan untuk apa namanya mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, ini perlu sekali saudara ya, saya benar-benar merindukan ya, supaya kita semua mengenal Dia. Berbeda sekali nanti kalau kita mengenal Dia ya. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab ya. Ini memang disebutkan yang terakhir ya, sebelum saya nyambung yang lain, disebutkan yaitu 9, kata Yesus kepadanya ya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di hadapan Tuhan, saudara, memang lebih di hadapan Tuhan ini ya, berkualitas percaya kepada firman-Nya, ya, bukan percaya kepada buktinya. Tapi kalau kita memang perlu sungguh-sungguh, karena sudah nggak bisa bertahun-tahun, perlu mengenalan Dia, Tuhan akan mau membuktikan dirinya Dia hidup. Tapi kalau memang bisa, ya percaya itu Tuhan lebih menghargai. Buktinya apa? Buktinya tentang apa namanya itu hamba seorang perwira Kapernaum, ya, di Matius berapa itu, ya. Itu jelas sekali ya, kan Tuhan didatangi oleh seorang perwira Kapernaum. Tuhan, anakku mau mati, hambaku mau sakit lah, intinya mau mati ya, supaya minta disembuhkan. Nah, Yesus ngomong, ayo aku
datang ke rumahmu. Maksudnya mau mendoakan. Perwira itu ngomong begini, gak perlu datang ke rumah saya, cukup engkau katakan saja sepatah kata, aku percaya hambaku akan sembuh. Nah, di situ muncul yang pertama, Yesus kagum kepada bukan orang Yahudi, malah perwira Romawi, gara-gara cukup ucapannya akan menembus menjadi sembuh hamba itu. Nggak perlu datang seperti aku perwira, cukup perintah saja. Perwira kan cukup perintah, nggak usah datang ikut ke situ, cukup kamu jaga di sini kan begitu. Nah, Yesus itu kagum sekali kepada perwira Kapernaum itu. Kenapa? Bukan ingin melihat buktinya sudah sembuh baru percaya. Perwira ini cukup kamu mengucap. Artinya aku percaya engkau Allah dalam hal jarak. Nah, 7 ini mukjizat di Yohanes itu ya, adalah Allah di atas, berjalan di atas air, ada kesembuhan, ada 5 roti 2 ikan, dan salah satunya ini Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengendalikan atau di atas jarak. Ya, jarak tidak mempengaruhi dia. Doa tidak mengenal jarak lah, terkenal sekali. Ya, jadi kalau Tuhan memang paling kagum kepada orang yang percaya, walaupun belum melihat. Kok perwira itu kan belum melihat hambanya sudah sembuh, tapi nggak cukup, nggak usah datang, doa saja ya, dari sini saya percaya sembuh, dan ternyata sembuh, dan Yesusnya kagum. Nah ini diulang di sini. Yesus lebih kagum memang, tapi nggak salah kita kalau minta bukti. Nah, ini bagi orang yang belum mengenal secara pribadi Tuhan Yesus. Tapi bagi kalau yang sudah mengenal, tidak akan minta bukti lagi, saudara. Sudah berjalan bersama terus di sini. Ya, nggak usah bukti-buktian. Aku percaya yang terbaik yang terjadi padaku, walaupun secara mata kedaginganku, secara dunia pandang belum tentu baik. Tapi aku percaya di belakang ini pasti ada kebaikan yang sementara ini aku belum bisa melihat. Aku bersyukur, ya, nggak perlu bukti. Aku cukup menikmati apa yang ada padaku, yang telah engkau izinkan terjadi dalam diriku, lingkunganku, keluargaku, ataupun siapapun yang ada di sekitarku. Aku bersyukur. Ya, jadi kalau sudah benar-benar mengikut Tuhan dalam arti sudah mengenal Dia, adanya syukur dan berterima kasih, walaupun belum tentu cocok ya, dan sering tidak cocok, saudara, dengan keadaan kenyataannya ya. Nah, itu begitu. Nah, coba sekarang kita buka, ada satu kejadian di Alkitab ya, di dalam Lukas ya. Bagaimana langkah daripada murid Tuhan ini menjadikan Tuhan mau menyatakan dirinya yang telah bangkit dari kematian. Kita baca Lukas 24 ayat. Ini kisahnya begini dulu supaya nggak terlalu panjang, bahwa ini ada 2 orang murid ya, yang menuju Emmaus dari Yerusalem. Ya, padahal disuruh ke Yerusalem, dia pergi ke Emmaus. Dalam perjalanannya dia bersama seorang, ya, ternyata itu Yesus, tapi dia nggak kenal. Ya, 2 orang ini berbicara masalah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Nabi yang diutus Allah, mengasihi, ya macam-macam ini. Ya. Dan perkiraan mereka adalah untuk mengurusi dunia, ya, mengurusi bangsa Israel waktu itu kan dijajah oleh Romawi, dikiranya akan menjadi pemimpin dunia, ya, pahlawan, ya, memerdekakan bangsa bangsa Yahudi terhadap jajahan Romawi. Jadi orang ini ya berbicara tentang Yesus, tetapi ternyata salah, ya, salah sudut pandangnya. Ya, kita sering juga begitu. Ya.
Yesus itu dianggap seperti itu, ya, hal-hal dunia. Memang nggak salah Tuhan mengenangani hal dunia, tapi tujuan utamanya bukan itu. Nah, sekarang kita lanjutkan 24 ayatnya. Lukas 24 ayat 24. Ayat 22 ya boleh, lebih komplit nanti. Ya, naik 2 ayat 22. Yuk baca bersama-sama ini, perhatikan ya. Firman ini, ya, 2, 3. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Dan lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, ini kisah yang murid yang yaitu belum melihat, kata orang dia hidup, ya, bisa dikenal. Kalau mati nggak bisa dikenal secara pribadi. Salah satu pengenalan dua pribadi kan masing-masing harus hidup. Amin enggak? Kalau sudah mati nggak bisa dikenal. Nah, ini Tuhan hidup. Nah, untuk bisa dikenal. Nah, syaratnya apa? Nah, satu, perhatikan ini kelebihannya orang-orang ini. Ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Syarat pertama di samping rindu, ya. Ini kan rindu, kenal, tapi belum kenal, ya. Kata temannya ini dia bangkit, ya. Pertama, harus punya sifat karakter rendah hati. Bahwa dalam hal rohani
Saya nggak bisa pakai otak manusia lama, saya nggak bisa. Ya, saya ini orang bodoh dalam miskin di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya, benar-benar aku rindu hanya bersandar kepada Engkau. Hanya karena kuat kuasa-Mu saja aku bisa terbuka, ya. Hanya karena kerinduan Engkau, bahwa Engkau ingin berjumpa dengan aku pun ingin berjumpa. Tetapi aku nggak bisa, ya, karena ini aku bodoh, lamban sekali. Ya. Sudah pernah berdoa begitu di hadapan Tuhan? Berdoa benar-benar aku nggak bisa Tuhan. Untuk mengenal Engkau pribadi nggak bisa pakai otak saya, nggak bisa pakai kesungguhan saya, nggak bisa melalui baca firman yang banyak, walaupun baik nggak salah, tapi nggak bisa. Untuk pengenalan ini hubungan pribadi, betul enggak? Pengenalan kan hubungan pribadi, bukan karena banyak baca surat cinta jadi mesti aku mencintai dia, belum tentu. Tapi klik dulu, ada kontak pribadi dulu, baru baca surat cintanya dia. Betul kan? Jadi hubungan pribadi ini harus didasari pada dua pribadi yang kedua-duanya harus hidup. Nah, di sini harus sadar, aku nggak bisa apa-apa. Betul Tuhan, aku ini telinganya tuli, matanya burem ini, bisa melihat tapi nggak terang. Ya. Nah, kalau sudah begitu, ya lumayan, saudara. Ya, jadi rasa bodoh. Dan kedua, ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, jadi perhatikan, inti dari kekristenan itu adalah salib Kristus. Dia mati, dia turun dari dunia, mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Ya, ini harus sadar sekali. Jadi jangan saudara ke gereja ini fokusnya ke arah dagangannya supaya laris, pabriknya supaya tambah banyak, pangkatnya supaya cepat. Itu bisa saja Tuhan izinkan, Tuhan berikan. Tapi fokusnya harus bersyukur, berterima kasih atas karya Kristus di kayu salib, di mana aku percaya akan hal itu, maka dosaku sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, sekarang aku menjadi manusia baru, aku di dalam Dia, ya, dan Dia di dalam aku. Selanjutnya, sadar terus itu, ya, salib Kristus ini, ya, bukan yang lain, saudara, ya, bukan yang lain. Kalau percayaan lain itu fokusnya untuk diriku, seperti saya dulu, saudara, untuk diriku, apa-apa untuk diriku, ya, selalu untuk diriku. Ini enggak, ya, ini menghargai penebusan Kristus di atas kayu salib. Aku ini sudah tertebus dosaku. Maka ada jaminan di mana Dia ada di dalam aku, dan satu saat aku akan berjumpa Dia apabila aku dipanggil Tuhan. Ya. Nah, ini yang kuncinya di sini. Makanya ada ayat 1 Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena ini aku sudah ditebus dosanya. Nah, ini kuncinya di sini, ya. Jadi kedua, fokuskan kepada hal-hal yang hubungannya dengan kasih Kristus yang dinyatakan lewat karyanya di kayu salib. Nah, setelah mengerti itu, ayat 27, lalu ia menjelaskan, ayat 28, ya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi ini menunjukkan Tuhan ini enggak murahan, walaupun kita sudah sungguh-sungguh ini seperti perempuan gitu kira-kira lah, ya, cara jual mahal gitulah. Gitu. Maksudnya mau, tapi sebetulnya mau, tapi ya sedikit anulah agak supaya
semakin semangat ngejarnya, kira-kira begitu. Ini seolah-olah mau melakukan, seolah-olah kan berarti tidak sungguh-sungguh ingin meninggalkan, jangan pengen mampir. Nah, tetapi ya ini Tuhan tidak murahan. Ya. Perempuan kan sering begitu, kalau langsung mau terima dikira nanti murahan, jadi ya jual dikit lah, jual mahal gitu. Ini Tuhan aneh, tapi nyata ini. Maksudnya supaya kita gigih, sungguh-sungguh. Tuhan lagi terus nguji. Bener enggak kamu cinta padaku? Kayak perempuan kan begitu. Sebetulnya bukan jual mahal, lagi nguji cintanya si pria ini sampai di mana. Nah, kan gitu. Bener ya, Vin? Nah, bukan jual mahal, bukan lah ya. Kasihan perempuan itu. Menguji kesungguhan daripada kalau pacaran ya cowok itu. Kalau ini murid-muridnya diuji sampai. Nah, ini ujiannya lulus, saudara. Kita harus sama ini. Ya, lulusnya apa? Tetapi mereka, dua murid itu sangat mendesaknya. Nah, sangat mendesak, jangan mundur, saudara. Jadi kalau nanti ada yang praktek mulai adik-adik kita itu, ya, yang belum klik dengan Tuhan, jangan putus asa. Ya, ada waktu Tuhan dan Tuhan ini menguji kesungguhan hati kita. Ya, bukan murahan, bukan ya asal doa sekali langsung dijawab. Belum tentu, ya. Kalau yang tadi itu 8 hari, saudara. Ya, tapi kita nggak tahu kapan. Nah, disitulah mendesaknya, tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu apa? Masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mau nggak Tuhan tinggal? Mau. Ini setelah ujiannya lulus, ya dia sebetulnya ya senang, pengen, tapi ujian dulu kamu. Nah, setelah ya, maka dia mau masuk ke dalam bermalam bersama dua murid itu. Nah, ini hebat sekali. Setelah bermalam tidak cukup. Kalau dia sudah mau dekat kita, dia pasti akan memberi segalanya bagi kita. Nah, selanjutnya yang terakhir, ya, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, ini aneh, saudara. Jujur saja saya ya bingung. Harusnya yang namanya yang memberi makan, mestinya kan tuan rumahnya, ya. Betul enggak? Saya ke rumah Bang Kris, mesti Bang Kris yang ayo makan-makan gitu kan. Nah, terus memberkati. Nah, ini justru kebalik. Setelah dia masuk ke dalam hati kita, dia yang menjadi tuan atas kita. Ini kebalikan, malah justru ini disebutkan ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lah, ya kebalik, betul enggak? Harusnya tuan rumahnya yang memberikan ke tamunya. Nah, kalau ini Tuhan beda. Setelah masuk ke dalam rumah itu, dia memberkati makanan itu dan membagikan ke tuan rumahnya. Nah, ini hebatnya Tuhan kita. Kebalik-balik sama otak ini nggak bisa pakai otak. Ya, tapi kenyataan kalau sudah masuk, ya, dia akan memberi sesuatu yang kenyang menjadi kita. Tidak ada yang bisa melawan, ya, apa ini, damai, sejahtera, sukacita, kepuasan, kekayaan, syukur di sini ini nggak bisa, karena itu diberi makan roti yang diberkati Tuhan untuk kita makan, kan ada ayat ini jelas ini, ya. Di samping itu, ya, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mengucapkan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Terbuka. Wah, ini Tuhanku hidup. Ya. Waduh, luar biasa tuh. Tuhanku hidup. Ya. Dan selanjutnya selalu dekat Tuhan, intim, sambil nyetir, sambil jualan, sambil ngurusi mesin, ngurusi produksi yang kurang bagus, atau penjual yang ini, pedagang yang ini, tapi tetap dengan Tuhan di sini. Ya, sambil dagang, sambil apa, inilah namanya menjalani
kehidupan baru. Ya, yang tadi itu dengan mengenal Tuhan secara pribadi. Amin untuk firman Tuhan, ya. Bagi mereka yang belum mengenal, catat baik-baik dan terima firman ini hari ini. Ya, ini penting, maha penting. Ya, bagi yang sudah, ya silahkan lanjutkan dan bersaksilah kepada teman-teman di luar sana maupun di dalam sini yang belum mengenal. Tak jemu-jemu, siap ditolak, siap dibenci. Karena memang dunianya lain. Betul, ngerti omongan ini ya. Walaupun kita dengan kasih, bisa banyak yang gak suka. Tapi tetap tak jemu-jemu. Terus beritakan. Seperti Tuhan Yesus tak jemu-jemu. Ya, berkhotbah walaupun dimusuhi oleh orang banyak. Tapi tetap dia maju terus. Ya, seperti kita. Ya, makanya saya berulang-ulang. Minggu yang lalu kan ngomong, saya bersyukur sekali. Ya, ternyata ada kurang lebih 15 orang ya sudah mengenal Tuhan. Waduh, saya bersyukur ya. Ternyata apa yang Tuhan janjikan kepada saya yang diberikan bisa diimpartasikan. Oke, kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Syukur dan terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini, yaitu pengenalan akan Engkau secara pribadi. Itulah permulaan daripada kita menjalani hidup baru di dalam Engkau ya Tuhan, dan juga menyatakan diri-Mu kepada dunia ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, yang bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan kami anak-anak-Mu yang juga telah lahir baru. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami terus mohon Tuhan Engkau membukakan lebih lagi khususnya juga kepada mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi. Kepada kami yang sudah mulai mengenal juga Engkau terus tuntun bimbing kepada kami agar kami semakin mengerti, mendalami betapa dalamnya kasih-Mu, tingginya, lebarnya. Demikian luar biasa ya Tuhan. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang melebihi apa yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu darah-Mu dan nyawa-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita menutup persekutuan ibadah pada saat ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, yang dinyatakan lewat mati dan bangkitnya Kristus dari atas kayu salib itu ya Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat ini ya Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan terus menikmati berkat ini di dalam kami menjalani kehidupan di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap menikmati terus-menerus berkat kasih Bapa ini, katakan dengan iman. Amin.